Selamat datang di channel UMKM ini teman-teman. Nah, ini adalah konten terbaru gua di series Rebuild. Di series Rebuild ini, gua akan hanya menjadi satu pemain aja di game Football Manager 2024 ini. Di mana gua akan ngikutin perkembangan sang pemain ini dari awal dia berkarir sampai pensiun. Nah, di konten pertama ini, gua akan menjadi Marcelino Ferdinand, wonderkid asal Indonesia, kebanggaan kita. Ya, sebagai Marcelino Ferdinand, tentu gua bisa memutuskan mau pindah ke klub mana aja yang menurut gua nih bisa berimpact baik untuk perkembangan Marcelino. Nah, tapi dengan sebuah catatan bahwa gua hanya boleh pindah atau gua boleh memutuskan untuk ditransfer atau di-loan kalau ada klub yang secara aktif menawar. Jadi bukan hanya sebuah rumor kayak gitu. Nah, ngelihatnya dari mana nanti akan gue jelaskan lagi. Terus untuk ngebuat permainan ini semakin menarik adalah di setiap akhir musim, gue akan ngerol sebuah kartu namanya attribute card, di mana attribute card ini berisi 30 lebih kartu dengan 4 varian yaitu gold, silver, bronze, dan black card. Nah, 3 musim sekali gue akan ngerol destiny card namanya, di mana destiny card ini tuh berisi sekitar 10 kartu yang bisa menentukan lah mau pindah kemana misal. Oke, di sini gua udah skip musim pertama ya. Ini kalau kalian bisa lihat ini tanggal 31 Mei 2024. Kalau dilihat dari sini perkembangan Marcelino tidak terlalu bagus sebenarnya di Oxford United ya. Ya finishing masih 8 ini ya perkembangan tidak terlalu oke. Terus dinamika tim mungkin sedikit turun ya karena dia nggak dimainin ya sama sekali di klub. Kalau kita lihat dari keluhan nih berharap ya bisa pindah ke tim lain atau seminimal dipindahin ke tim lain biar dapat jam bermain ya. Terus mari kita lihat lagi. Nah, kalau statistik musim ini menurut gua tidak sangat-sangat tidak bagus ya untuk perkembangan Marcelino nih. Non kompetitif kita memang cetak 4 gol, main 4 kali, cetak 4 gol, 1 assist. Sebenarnya sangat-sangat bagus ini. Terus POTM 2 kali ya. Cuman ini nih pramusim, teman-teman. Average rating 7,56. Jadi pramusim kita bagus nih. Tapi ternyata nggak dapat kesempatan sama Oxford untuk main sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi untungnya kita masih jadi pilihan utama Sinteyong. Nah, di Asian Cup kita main 2 kali, terus clean sheet 4 kali cukup oke, gol 1 kali. Terus di World Cup kita juga main 1 kali, ngegol 1 kali. Nah, coba kita lihat sekarang ya, kita tuh di mana impact-nya. Oh, ini di friendly match kita ngegol 1 di kalau Malaysia. Terus di Asian Cup kita lihat Asian Cup ya kita nggak main ya. Ini lawan Jepang kita nggak main. Ini kita nggak main lawan Vietnam. Eliano Rangers yang ngegol ya. Kita belum main juga lawan Vietnam, lawan South Korea. Lawan South Korea kita belum main juga, belum dapat kesempatan ya. Nah, oh kita main di Asian Cup quarter final. Oke, di quarter final kita melawan ketemu Thailand ya. Tapi ini bisa menang dan cetak 1 gol. Gol kedua ya, gol kedua. Oh, cukup oke. Terus wah, Indonesia menang. Oh, kita menang final, guys. Nah, ada 12 klub yang secara aktif nawar ya. Semuanya transfer, rumor tidak ada. Oke, ini gua tebak nih pasti gara-gara permainan yang cukup bagus di level internasional ya, nggak mungkin juga ya di level klub. Sebelum gua memutuskan untuk pindah kemana, kita akan shuffle cardnya dulu, shuffle atribut. Oke, di sini udah ada atribut card ya, ada silver, ada gold, ada bronze. Semoga kita dapat silver, gold ya, semoga dapat gold. Oke, bronze. Shuffle cardnya bronze. Kita dapat stamina plus 2, walk rate plus 2, tapi finishing min 3. Waduh, kacau nih. Ini gawat nih. Ini gawat nih. Oke, stamina itu nambah 2 ya. Ini gua akan edit. Stamina kita nambah 2 jadi 13. Walk rate kita nambah 2 juga. Cukup oke sih. Tapi finishing ini si Malakama sih sebenarnya. Finishing ini jadinya minus 3 coy. Jadinya 5 ya, oke ya, oke. Finishing kita jadi 5 nih jelek banget, tapi setidaknya stamina kita tinggi, oke. Karena kita di level klub main di AMC atau gelandang tengah, mungkin finishing cukup berpengaruh, tapi semoga tidak terlalu signifikan. Oke, sekarang gua tampaknya harus pindah dari Oxford United karena tidak ada kesempatan main ya, ngapain ya. Sejauh ini menurut gua Wolves atau Leeds United cukup oke ya. Wolves main di English Premier League, sementara Leeds masih main di Skybet Championship. Kita lihat dulu. Paling bagus kayaknya gue akan di Wolves aja sebenarnya. Kalau ada fasilitas pelatihan ya. Iya, gue akan pilih Wolves aja pindahnya guys. Oke, kita akan pindah ke Wolves.
di musim ini dan semoga kita bisa dapat menit bermain. Karena Wolves-nya ingin transfer jadinya transfer ya, bukan loan ya, guys. Oke, kita ambil nilai jadi 110k karena nilai paling rendahnya, value paling rendah segitu, 110k aja. Jadi tidak ada penggelembungan ya. Oke, kita sudah berhasil pindah ke Wolves. Yes, he's round the last defender under his right foot. Oh, it's a goal! Sekarang gua akan skip waktunya sampai ke paruh musim. Kita lihat apakah ada perkembangan. Oke, masuk ke paruh musim 2024-2025 ya. Ini kita di Wolves pun kita bakal mau di loan ya. Tapi nilai transfer naik ya, oke ya. Kita setidaknya dikasih kesempatan lah ya. Pramusim kita main di non kompetitif banyak banget cuy. 17 apps, 4 gol 2 assist. Oh, kita main kayaknya bukan di tim utama ya. Oh ya, kita masuk di Wolves under 21. Terus kita lihat perkembangan stamina, work rate, belum terlalu banyak perubahan ya. Reputasi kita naik jadi bintang 2, oke. Sebelumnya tuh 1,5. Wolves sekarang ada di posisi keberapa? Wolves posisi kedua, cukup oke sebenarnya di sini. Kita lihat. Oke, ini Arsenal memimpin. Sekarang terus ada Bayern Munchen di Jerman. Benfica di Portugal tapi tipis banget sama Porto, cuman beda 2 gol aja. Terus ada Real Madrid. Waduh, ini Liga Petani, Cuk. So far setidaknya Marcelino ada perkembangan. Setidaknya dia main ya. Dan hasilnya cukup oke ratingnya. 4 gol 2 assist untuk gelandang tengah itu sudah sangat-sangat lumayan menurut gua. Tinggal kita lihat lagi ini kan habis ini kan jedah ya. Nah, ini habis ini jedah pasti kemungkinan kita akan main. Oh, ini Asia ini SEA Games. Oke, SEA Games ternyata Sinteyong tidak memanggil pemain-pemain abroad ya. Oke lah, oke. SEA Games kita tidak dipanggil. Kita lihat di akhir musim ini apakah kita dapat kesempatan sama Sinteyong ya. Karena ini memang paling penting nih. Internasional cukup penting. Oke, kita langsung skip ke akhir musim. Oke, kita sampai di akhir musim 2024-2025 ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya Caps kita cukup oke menurut gua. 20 pertandingan, satu jadi cadangan ya. Satu jadi cadangan, terus average rating 7, pas komplitnya 86%. Itu jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus cetak 4 gol dan 3 assist. Itu cukup oke menurut gua. Terus kita di World Cup, World Cup kualifikasi ya. Kualifikasi Piala Dunia tuh main 2 kali 6 kali cadangan. Nah, kemarin kita lihat dulu Marcelino kita tuh di Wolves under 21 guys. Nih, kita di Wolves under 21. Ini kalau mau lihat kita setidaknya jadi pemain utama lah ya sebagai gelandang tengah. Bukan posisi yang paling ideal. Terus mari kita lihat lagi perkembangan timnya. Kalau di usia 21 ya City jadi juara, sementara Wolves ada di posisi 15. Sebuah performa yang buruk menurut gua, cuma 7 kali menang, 9 kali kalah. Tidak bisa dibilang bagus-bagus banget sebenarnya. Mari kita lihat permainan Marcelino di Indonesia. Oke, di sini ya. Skuad utama. Kita masuk skuad utama ya. Walaupun ya sekarang tuh kita bukan jadi pilihan utama Sinteyong. Kita lebih ke saf aja. Karena ya formasi Sinteyong ini bukan formasi yang cukup oke untuk Marcelino. Nah, tapi setidaknya kita dapat 8 kali penampilan tuh jauh lebih dari cukup menurut gue di usia 21 tahun sekarang kan. Kita lihat lagi nih pertandingan kita nih. Ini kita masuk tapi sebagai pengganti ya. Kita masuk tapi sebagai pengganti aja. Di menit ke 87 ya oke lah, enggak apa-apa. Terus di World Cup final, ini kita cetak gol. Wow, kita lihat cetak gol guys. Ini Marcelino cetak gol dengan formasi yang sama. Kita cetak gol. Cukup struggling lah. Nah, sekarang Indonesia tuh di posisi tinggal menyisakan 2 pertandingan bulan Juni ya. Bulan Juni berarti guys. Bulan Juni. Mari kita lihat dulu World Cup kualifikasi. Oh, Korea Selatan udah dipastikan lolos ke Piala Dunia ya kualifikasi ya. Uzbekistan akan playoff sementara Thailand sama Indonesia itu satu kemenangan 1 kali imbang sisakan. Tapi lawannya cukup sulit menurut gua. Uzbekistan dan Korea Selatan. Waduh, berat. Tinggal berharap Australia kalah ya. Oke. Uzbek. Kita imbang lawan Uzbek. Kita bisa lihat di sini dulu Marcelino. Kita ngegol ya. Kita ngegol tapi sayangnya kita imbang. Tom Hai cedera. Kita main di mana nih? Oh, kita sebagai pengganti. Oh, super sub ya. Oke. Tapi imbang terus kalah. Kalah tipis dari Korea Selatan. Oh, gagal. Sayang sekali guys. Thailand ternyata yang masuk ke ronde 4 Piala Dunia. Waduh, sayang sekali. Nah, mari kita lihat dulu perkembangan Marcelino
di musim keduanya di Liga Inggris ya bisa dibilang. Kita bermain oke, cetak 1 gol cukup oke menurut gua. Market value kita jadi 3,7 juta euro sampai 11 euro, oke. Kita masih perlu ya benar kita perlu dipinjamkan ke tim bawah sebenarnya karena untuk nambah match bermain di kompetisi yang jauh lebih kompetitif. Musim depan nggak bisa lagi nih. Kita udah jalan ke 22 tahun kalau kita masih di level yang dia bukan liga utama, secara kompetisi itu akan sulit untuk kita bisa berkembang. Nah, sekarang kita akan rolling dulu, shuffle attribute card-nya. Oke, ini attribute card-nya. Semoga kita dapat yang menguntungkan ya. Kita dapat bronze lagi, agile attacker. Pemain menjadi lebih lincah dalam mengirim bola, tapi kehilangan sedikit kekuatan fisik. Oke. Jadi akselerasi plus 3, dribbling plus 3, strength min 3. Guys. Akselerasi plus 3, dribbling plus 2. Tapi strength min 3. Waduh, kacau ya. Strength min 3 ini agak berat ya. Kemampuan saat ini nih masih kurang sebenarnya. Nah, kita perlu perkembangan yang jauh lebih cepat cuy. 94, tapi setidaknya dibandingin tahun lalu kita naik 1 poin. Nah, strength ini jadi si malakama juga sebenarnya nanti kan. Secara fisik kita nggak ada nih. Kita kenceng tapi fisiknya kurang. Tapi setidaknya dribbling kita naik. Semoga ke depannya nih musim depannya kita bisa jauh berkembang. Kita minta di loan tapi ternyata tidak ada klub yang berminat. Sayang sekali ya. Tidak ada klub yang berminat. Jadi ya gue harus tetap stay di Wolves sampai musim depan. Mari kita lihat perkembangan di 2025-2026 berarti guys. Oke, kita sampai di penghujung musim 2025-2026 ya. Sebuah performa yang masih masih mengecewakan lah. Tidak sesuai ekspektasi gue ya. Kita mainnya di U21 guys. Di loan pun tidak ada yang mau tampaknya. Nah, di Indonesia untungnya masih jadi pilihan Sinteyong. Walaupun 2 kali starter aja ya. Di World Cup kualifikasi ternyata. Kita coba lihat dulu Indonesia di World Cup kualifikasi. Ini gabungan yang kemarin ternyata. Jadi sebenarnya kita masuk lah. Kita masuk tapi di sini ya, di friendly match kita masuk. Setidaknya kita masih punya menit bermain di internasional. Walaupun ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Jujur gue di titik ini ragu apakah kita bisa dapat Ballon d'Or kalau kayak gini ya. Sebuah keputusan yang salah tampaknya kalau gue memilih Wolves kemarin ya. Harusnya gue langsung pilih aja tim gede sekalian yang fasilitasnya mantap ya. Atau tim yang kecil banget ya. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh udah musim ketiga jadi kita dapat roll Destiny Card. Siapa tahu Destiny Card kita dapat pilihan yang bagus banget kan. Oke, mari kita roll attribute card. Semoga dapat gold. Silver lumayan, tidak ada minus. Aerial spesialis menjadi ancaman dalam duel udara, oke. Dalam bertahan maupun menyerang. Heading kita dapat, jumping reach kita dapat, strength kita dapat, oke. Jumping reach kita dapat 2. Heading kita dapat 2. Strength kita dapat 1. Oke, selanjutnya kita akan roll Destiny Card. Di Destiny Card ini ada berapa ya? Ada 11 kartu, guys. 11 kartu yang hasilnya beda-beda. Ada ke tim gede, ada tim kecil, ada ke Liga Jepang, kayak gitu-gitu. Jadi, gua tidak berharap ke tim gede sebenarnya. Karena gua ragu akan dapat menit bermain. Gua berharap ya bisa ke tim-tim kecil aja. Tapi setidaknya dapat main di squad utama ya. Karena ini udah 22 tahun coy. Rugi banget kalau nggak main. Mari kita shuffle guys. Oh my god. Gue bingung ini bencana atau justru anugerah coy. Kita pindah ke Real Madrid. Pemain mendapatkan kesempatan langkah untuk bergabung dengan salah satu klub kemuka dunia, Real Madrid. Sebagian orang itu adalah anugerah, tapi di titik ini menurut gua kita belum pantas ke Madrid cuy. Oh my god, gua tidak tahu nih kita akan ke Madrid 65.000 ya. Wah, turun market value kita aja turun jauh cuy dari 110k ke 65k. Karena kita nggak main-main coy. Enggak, gua berharapnya gini aja. Siapa tahu dengan pamor besar Madrid itu bisa meningkatkan awareness tim. Jadi kita bisa main lah, ya kan? Aduh. Marcelino Ferdinand, pemain Indonesia pertama coy yang berhasil bermain untuk tim Real Madrid.
Oke, masuk ke musim 2026-2027, guys. Kita bermain di Real Madrid terakhir. Ini gua cukup deg-degan. Gimana performa kita? Karena ini Madrid, coy. Kita lihat berita dulu nih. Hamdi menandatangani dengan Porto. Hendra Hamdi, kayak pemain Indonesia cuy. Wonderkid baru. Wih, Wonderkid Indonesia cuy. Oh iya, New Gen udah mulai terbentuk ya. Ini Wonderkid Indonesia Hamdi. City juara guys. Oke. Haaland juga dapat Golden Boot. Arsenal jadi peringkat 2 lagi. Kita lihat. Ya, pemenang sebelumnya lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 fix Liga Inggris jadi Liga Petani ya. Liga Italia juga kayaknya nggak terlalu banyak perubahan ya. Inter A9, Inter A9 guys. Tapi setidaknya jauh lebih baik dari Liga Inggris lah persaingannya ya. Liga Spanyol sama aja, kayak Liga Petani juga. J-League itu Kobe memimpin. Kita lihat ini Bayern Munchen. Oke, Munchen kembali menang setelah direbut Leipzig ya. Ini semua liga rada-rada ini ya, rada-rada petani semua nih kalau menurut gua nih. Sekarang kita lihat perkembangan sang wonderkid kita Marcelino. Di usia 23 tahun, kita pindah ya. Kita pindah guys. Kita resmi pindah ke klub asal Cina Beijing. Cukup menyedihkan, teman kayaknya ini yang terbaik deh menurut gua ya. Cukup menyedihkan tapi ini kayaknya yang terbaik guys. Karena kalau enggak kita nggak dapat bermain. Nih kita selama 1 musim kemarin kita bermain 22 kali terus cetak 3 gol di Real Madrid B ya, yang harus diingat di Real Madrid B. Sementara ini itu Chinese Super League, ya kan. Nah, artinya itu kita dapat di liga utama lah setidaknya. Kita lihat Beijing ini cukup oke nggak? Kita coba lihat ya. Beijing salah satu, Beijing salah satu, Beijing salah satu tim yang kuat juga ya ternyata kan. Jadi setidaknya kita dapat kesempatan yang jauh lebih baik lah untuk karir kita ke depan. Kita lihat dulu. Kita nih soalnya udah nggak lagi pemain muda coy. Taktiknya kita masuk di squad utama apa enggak? Enggak ya. Karena internasional ya mungkin ya. Karena internasional kita masih tetap dipanggil Sinteyong. Oke, main di internasional tetap. Reputasi naik 2,5. Oke. Kita lihat perkembangan kita. Perkembangan naik jauh. Wow. 10 poin, 10 poin naik. Ya masih ada harapan lah. Ini belum peak. 2 tahun lagi kita dapat usia peak. Siapa tahu nih nanti akan ya bisa berkembang. Ini perubahannya jauh banget ya. Stamina tetap, strength kita naik 1 poin. Oke, jumping reach turun tapi axel tetap, dribbling tetap. Oke, udah cukup seimbang ya. Udah mulai cukup seimbang. Dinamika kita bagus. Permainan kita di Indonesia. Kita udah 41 caps ya, 9 gol. Dan masih akan terus bertambah karena kita masih terus main nih. Oke, friendly match. Asian Group. Kita main nggak? Kita main. Wih, bagus ya. Kita main nih. Asian Group F. Kita gagal. Asian Nation Cup. Oke, kita gagal. Tapi cukup oke lah lawannya Kuwait, Vietnam ya. Bukan lawan yang mudah lah. Piala Asia loh. Korea juara Piala Asia guys. Oke, nice, nice, nice. Kita masih ada kita lihat dulu taktiknya. Kita masuk nggak squad utama? Kita masuk di squad utama ya bersama Hamdi, pemain yang tadi ya, yang baru ke Porto, 17 tahun. Terus kita bersama Romani. Romani main di mana dia? Romani main di Venezia. Oke, nice. Oke. Sekarang waktunya kita untuk mengadu nasib lagi atribut card. Semoga ini atribut card tidak ada yang zong ya. Oke, ini atribut card kita terakhir area aerial spesialis. Kita lihat. Semoga kita mendapatkan yang terbaik. Golden card please. Silver card setidaknya tidak ada minus. Vision dapat 2. Oke, kita jadi kreatif playmaker, lebih kreatif dalam memberikan umpan dan memiliki kontrol bola yang baik untuk membuka peluang. Ini suatu hal yang cukup oke menurut gua karena untuk di Beijing ini kayaknya diperlukan. Vision kita +2, passing +2, first touch +1. Oke, kita vision +2, passing +2, first touch +1. Passing +2. First touch kita +1. Oke. Finishing ya. Finishing nih kayaknya finishing kita yang nggak nambah-nambah. Sekarang kita lihat perkembangan kita di tahun 2027, 2028 ya, musimnya guys. Semoga kita berhasil. Oke, kita sampai di akhir musim 2027-2028. Mari kita cek dulu ya. Aku juga penasaran siapa saja tim yang mendominasi di masing-masing liga, terutama liga top Eropa ya. Mari kita lihat. Manchester City ya. Manchester City masih gila. Saya Liga Tani, Cuk. 9 kali berturut-turut, cuy. Gila emang. Haaland juga ya. Ancelotti. Manajernya sekarang Ancelotti, coy. Ke Vica,
Oh, Kuvica jadi Player of the Season, Golden Glove, Chelsea. Bukayo Saka masih. Haaland. Cukup ini ya. Ada Ansu Fati. Gila, gila, gila. Haaland. Højlund, oke. Pantesan gua penasaran Madrid gimana nih. Madrid dominasi juga, cuy. Jurgen Klopp tuh keren, Cok. Ke Madrid lagi, Cuk. Madrid lagi menang. Enggak, kemarin City. Dominasi Madrid City. Dua tim ini aja ya. Sekarang kita cek Marcelino kita gimana perkembangan. Wow, 32 pertandingan. Walaupun cetak 1 gol, setidaknya kita main reguler. Asisnya 2. Sebuah performa yang nggak terlalu oke juga sebenarnya ya, bisa dibilang ya. Kalau kayak gini ya. 11 kita main cuman coy di 2028. Enggak total 32 karena ini tuh musim pertama kita kan, karena kita pindah tuh di 2027 kan. Iya. Oke lah. Average rating oke menurut gua. 7 cuy. Average rating 7. Oke banget nih. Vision kita naik signifikan banget. Dribbling nggak ada naik, akselerasi naik 1 poin ya. Oke lah berarti ya memang finishing kita nggak oke banget, tapi kita bisa kemampuan saat ini naik 5 poin, bahkan lebih tinggi dari yang rekomendasi sih. Reputasi dunia kita 5.000 cukup menjanjikan, cukup lah, oke lah. Dari 10.000, 5.000 dari 10.000 oke lah. Oke. Oke, sejauh ini kita lihat nggak ada tim yang nawar ya, nggak ada tim yang secara aktif nawar, jadi gua nggak bisa menentukan kemana-mana juga. Dan kayaknya untuk tetap stay 1 tahun lagi di Beijing cukup oke lah. Market value juga naik kan dari 1,1 loh, ini 1,3. Setidaknya 1 musim lagi main terus, siapa tahu kita dilirik tim-tim Eropa lah. Kenapa Eropa ya? Sekali lagi guys, persaingan di Eropa jauh lebih kuat. Mari kita lihat. Waduh, gue deg-degan cuy. Apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Lolos ke Piala Dunia. Oh enggak cuy. Qualify. Lolos ke Piala Dunia. Dengan poin yang sama 20-20. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Oh my god. Lolos ke Piala Dunia cuy. Bukan lagi kualifikasi cuy. Kita main bagus gak? Marcelino main bagus. Kita main bagus. 2030 nanti Turki. Belum ada ya? Tahun depan, Cuk. Wow. Kita main bagus, kita masih bisa kita main Piala Dunia, Cuk. Butuh waktu 5-6 tahun, cuy. Oke, sekarang kita rolling dulu. Kita nge-roll attribute card. Di sini udah ada attribute card. Terakhir kita dapat Flare Creator yang walaupun minus teamwork tapi ternyata cukup berpengaruh ya ke performa kita ya. Kita lihat lagi next. Kita akan shuffle dapat apa? Gol please, gol. Oh fuck. Aging veteran. Pemain yang lebih tua kehilangan kecepatan, kelincahan dan kekuatan menjadikannya lebih rentan. Pace min 3, agility min 2, strength min 2. Oh my god. Kita lagi butuh-butuhnya, Cuk. Pace min 3. Agility min 2. Strength min 2. Oh my god. Apakah ini jadi si Malakama, coy? Oke, masih ada satu harapan lagi, yaitu Destiny Card, karena ini udah musim ke-6. Kita coba Destiny Card. Transfer ke klub nomor 1 di liga saat ini. Oke, kita masih bermain di Liga Cina berarti ya. Kita ke klub yang juara ya. Kita pindah ke klub yang juara, cuy. Nih, kita kan ke tetap China Super League. Nah, kita ke SH Port. Kita pindah ke SH Port dengan 2,2 ya, 2,2. Market value kita kan segitu ya, 2,2. Oke. Nih 2,2. Kita pindah ke SH Port. Apakah kita bisa juara kali ini guys di SH Port? Kita tetap main di Cina. Ini cukup bagus menurut gua.
Karena kita masih butuh menit bermain agar kita bisa dipanggil di Piala Dunia. Tahun depan kan Piala Dunianya. Oke. Sekarang kita lihat tahun depan akan jadi gimana, coy. Dengan penurunan atribut yang gede banget, dan tapi kita pindah ke tim terbaik saat ini di Cina. Gue deg-degan kita masuk ke akhir musim 2030, guys. Jadi khusus musim ini tuh gue langsung skip ke akhir musim. Karena gue juga deg-degan sebenarnya. Apakah kita main bagus apa enggak di Esport di Chinese Super League? Terus apakah kita jadi pilihan utama? Terus apakah kita main banyak? Apakah kita dipanggil di timnas? Nah, gue pun deg-degan. Oh, internasional. Kita akan report ya. Kita report, guys. Marcelino dipanggil nih internasional. Oke, kita lihat dulu. Esport kita main 24 kali, 7 gol, which itu bagus, bagus banget sih. Menurut gua bagus banget sih. 7 gol lumayan lah. AMC. Pas kita 69, average rating tinggi, shot kita 33%, pelanggaran yang dilakukan cukup banyak. Gol 3 kali, pemain terbaik di pertandingan 1 kali. Kita lihat dulu performanya. Kita masuk di squad utama apa enggak? Di taktik ya. Kita masuk di squad utama ya. Oke. Oh, pas banget ya sebenarnya ya. Mari kita lihat perkembangan Marcelino dulu. Apa aja yang naik, apa aja yang turun. Vision kita naik jadi 17. Nice. Work rate naik jadi 14. Pace naik 1 ya. Stamina, akselerasi naik, dribbling naik. Oh, kita berkembang nih. Reputasi kita naik juga cuy. Kita berkembang nih, kita berkembang nih. Setidaknya kita berkembang. Nice. Belum ada tim yang mau. Nanti kita coba lihat setelah internasional ya, setelah Piala Dunia. Semoga reputasi naik 1000 poin. Nice. Lokal naik. Oh, kemampuan naik 3 poin. Lumayan. Walaupun nggak terlalu gede ya. Oke. Sekarang kita lihat karena ini kita masuk internasional, nih kita masuk di squad utama kita masuk nggak? Kita nggak masuk di squad utama ya, tapi kita masih masuk cadangan. Jadwal Indonesia dulu nih tanggal 13, 17, 21. Jadi kita kita akan tonton apakah kita dapat menit bermain apa enggak, terus kita lihat apakah Indonesia berhasil lolos dari fase grup. Masukin aja sebenarnya oke ya. Kalau dari prediksi peluangnya sih kecil ya. Tapi secara XG-nya tuh cukup gede lah, 4 sampai 3 gol. Oke, oke, oke. Kita coba lihat, kita next. Oke, kita menang 1-0, dapat 3 poin, Cuk. Reinders, Hamdi, guys. Oh, Marcelino dapat bola. Oh, sebuah assist yang tidak sengaja. Oke, pertandingan terakhir ya. Oh, kita kalah lawan Maroko, it's okay sebenarnya. It's okay banget sih. Oh, tapi memang kalah ya. GG juga ya Maroko ya. Memang kalah sih ini, enggak apa? Enggak rotasi. Sementara itu Brasil imbang, Brasil menemanin kita. Jadwalnya gimana ini? Kita akan bermain lagi kapan? Oke, guys. Fase grup udah berakhir, Maroko juga lolos. Jadi 3 di grup C itu 3 yang lolos ternyata. Maroko jadi salah satu tim peringkat 3 terbaik lah berarti ya. Jadwal dan hasil second round kita ketemu Amerika. Oke, next. Kita akan skip lagi setelah bertarung melawan Amerika di tanggal 28. Udah tanggal 29. Untuk sebuah catatan ya, menurut gua sampai lolos fase grup di atas Brazil aja sebenarnya udah cukup oke menurut gua ya. Nanti kita lihat, waduh kita kalah cu. Kita kalah 1-0. Jay Itzes merah, tapi pertandingan masih cukup sengit kayaknya. Mampus, bukan sengit lagi. Kita kena habis ya, kita kena habis. Terhenti di fase knockout. Cukup bagus menurut gua. Untuk pertama kalinya di World Cup langsung sekarang kita akan shuffle atribut dulu sambil ngelihat apakah kita cukup beruntung, guys. Mari kita shuffle atribut. God please. Mampus, cuk. Akhir karir ini, guys.
Overconfident striker, pemain terlalu percaya diri dan menyelesaikan peluang akibat penyelesaian akhir yang buruk. Finishing min 4, composure min 3. Apa ini jadi aduh, setelah main Piala Dunia apa ini jadi akhir kita, Cuk. Aduh, kita udah cukup berkembang padahal ya. Oke, sekarang gua mau lihat dulu sampai awal Juli apakah ada yang mau sama kita kalau kayak gini, cuy. Sejujurnya di titik ini gua sedikit ya gimana ya, udah cukup demotivasi karena ya pengaruh black card kemarin tuh ngaruh banget cuy. Finishing 1 cuma, Cuk. Gimana bisa bersaing, cuy? Ya, walaupun ya akselerasi kita bagus, tapi lihatlah jadi golnya cuma 1, Cuk. Gol kita di musim ini tuh sepanjang karir tuh 8. Kita tuh gelandang tengah, cuy. Assist kita 3, cuy. Jelek banget, cuy. Tapi ya permainan kita mungkin bagus, cuma lebih ke ya mungkin narik pemain segala macamnya gitu ya. Itu yang gue buat gue sedikit skeptis. Mungkin ini akan jadi bagus kalau gue dapet gol, tapi dapet gimana caranya? Akselerasi sih naik sih ya. Akselerasi naik, dribbling tetap 17. Sejauh ini oke lah. Kita coba lihat dulu perkembangan kita. Naik 1 poin ya. Naik 1 poin. Reputasi dunia nggak terlalu naik-naik banget. Kita lihat performa kita di Indonesia. Kita main friendly match. Ya kehilangan inilah. Kehilangan menit bermain kayaknya ya. Ini gua lihat dulu kita sudah quarter final. Wow, 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 wow. Asian Cup kita berhasil jadi pemuncak klasmen bersama Malaysia ya. Nice Malaysia. Asian Cup kita masih main sih. Masih jadi pilihan. Kita nyetak gol juga ya. Di internasional kita cukup oke lah ya. Sepanjang karir 17 gol juga. Tapi ya tinggal reputasi kita naik bintang 3. Tinggal di klubnya ini gimana. Gua tidak punya kepercayaan diri untuk bisa ke Eropa lagi karena udah 27 tahun ya. Mungkin ke Korsel atau ke Jepang itu adalah pilihan terbaik menurut gua ya. Sekarang next kita coba shuffle attribute card lagi. Oke. Black card sisa 3, golden card belum ada sama sekali dapat. Kita coba lihat ya. Bisa nggak dapat sama sekali, cuk. What the Nervous rookie, pemain muda tidak dapat mengatasi tekanan yang penting mengakibatkan keputusan buruk di lapangan. What? Composure min 4, decision making -3. Udah, karir gua habis. Karir habis, cuk. Kalau kayak gini karir habis. Usia masih 27 tahun, gimana lah ya. Kita lihat perkembangannya lagi. Kita masih ada destiny card sih sebenarnya untuk ini ya. Siapa tahu bisa bawa kita ke Eropa dan bisa dapat kesempatan. Nah, bisa atau enggaknya ini tinggal. Oke, kita next ke season berikutnya. Oke, kita mulai masuk ke akhir musim 2031-2032 di mana kita tuh jalan usia 28 tahun ya. Harusnya tuh di puncak performa kita ya. Cuman ya gimana, 3 black card cu. Panjang karir 3 black card dapat. Gue sendiri makin tidak pede dengan karir Marcelino. Tapi semoga kita dapat keberuntungan ya di kali ini ya. Mari kita lihat dulu. Apa ya? Black card yang kita dapat itu ngaruh banget ke performa kita di musim ini. Kita main cuma 6 kali starter, 1 kali cadangan. Average rating cukup tinggi, tapi kan ya permainannya kurang, coy. Terus tapi kita dapat di Champions League walaupun kalah ya. Oh, kita jadi wakil kapten. Oh, berarti nih kita nih cukup oke lah di sini ya. Kita jadi wakil kapten. Cuman memang ya ya gimana ya? Liga Chinese Super League masih kurang ya. Dribbling kita naik 1 poin. Oke, nice. Akselerasi enggak ya tetap ya.
Oh, finishing naik jadi 2, lumayan banget. Composure naik juga tetap, oke decision malah turun sih. Atribut kita nih sejauh ini gimana? 127, cukup naik. Perkiraan gua salah malah ya, kita nggak sampai puncak mentoknya malah ya. Karena reputasi dunianya nggak terlalu naik ya. Ya karena Black Card tadi ya. Untuk memperbaiki ini semua, kita harus nge-roll, siapa tahu kita bisa dapat ya, dapat golden. Kalau dapat golden menurut gua kita akan jadi bagus banget sih. Mari kita shuffle, kalau dapat golden ini bahkan bagus banget. Oh my god. Akhir dari karir. 9 roll, 4 kalinya black card cuy. Akhir karir. Akhir karir sih ini menurut gua. Strength -2. Akhir karir nih. Gua nggak bisa berkata-kata lagi. Aduh, Golkar nggak dapet sama sekali cuy. Oke, kita akan roll Destiny Card karena ini udah musim ke-9 ya. Musim ke-9 kita nih. Kebayang nggak nih ya, musim ke-9 kita akan roll Destiny Card. Semoga Destiny Card ini membawa keberuntungan. Why? Kenapa cuy? Kenapa pindah ke tim yang baru degradasi di Liga 2? Fix. Karena kita habis sih. Karir kita habis sih ini. Karir habis sih. Pindah ke tim Liga 2 cuy. Ini jelas penurunan karir pastinya ya. Tapi mungkin kita jadi pemain yang paling dominan bisa jadi di sini. Diderita banyak hal terus pindah ke Liga 2. Nah, tinggal lihat ya. Apakah kita bisa bouncing back lagi? Masih ada 2 tahun lah waktu untuk siapa tahu kita bisa abroad lagi. Kalau atau kalau enggak ya mau nggak mau kita akan jadi legend di Indonesia ya. Catat ya 23 gol. Apakah akan bertambah golnya? 2,3, angka yang cukup tinggi menurut gua ya. Semen Padang berani beli. Oke, kita resmi pindah ke Semen Padang. Kita lihat apakah kita bisa nggak kita ke Timnas. Oke, next kita akan lihat lagi gimana musim 2032 dan 2033 berjalan. Oke, kita kembali lagi di penghujung atau akhir musim 2032, 2033, guys. Kita pindah, coy. Oh, kita main di NAACC. NAACC ini apa? North American Champions Cup. Oh, ini Meksiko, coy. Oh, kita langsung pindah ternyata. 20 M. Oke ya. Wah, market value 20 M. Kita pindah ke Amerika Selatan ya. Amerika Selatan kan. Tidak terlalu bagus, tapi tidak terlalu buruk juga. Karena ya secara kompetisi jauh lebih bagus lah kan. Ini kan register. Oh, ini kita unregister kenapa nih? Kayaknya karena main cuman what the fuck. 14 kali total. Total 14 kali cuman 2 kalinya 1 assist. Aduh jelek ya. Tapi ratingnya bagus sih. Cuman kenapa buat jelek ini? Oh my god, 5 bulan coy. 5 bulan cedera, pantesan kerusakan di pergelangan kaki. 5 bulan cedera. Parah sih. Ya gimana ya? Aduh, 5 bulan cedera. Gue jadi bingung nih sebenarnya. Tapi kita masih di pilihan utama lah. Oke lah ya. Jadi pilihan utama ya untuk timnya ya. Tambah turun. Ya keputusan salah. Keputusan salah menjual Marcelino. Andai. World Cup kualifikasi kita lihat Indonesia di mana? Oh, fourth round. Kita masuk kah? Oh my god, Indonesia kembali Piala Dunia 2034 coy. Tahun depan cuy. Tahun depan kita masih Piala Dunia. Kita lihat permainan kita masih main. Kita main malah ya. Ngegol cuy. Ngegol. Kita ngegol di menit 3 malah Marcelino. Ngegol lagi. Langganan cuy. Kita nggak dapat menit bermain ya. Oh, ini merah Yan Madsen. Ini kita nggak. Oh, ini kita yang cedera kali ya. Yang cedera itu kali ya. Jadi dipanggil ya. Oke. Oke, mari kita rolling.
shuffle atribut card. Oh, aduh. Udah dapet silver. Silver guys, lumayan. Tidak ada minus. Akhirnya kita dapat silver. Taking Visionary mampu memprediksi gerakan lawan dan berperan penting dalam menciptakan peluang di lini serang. Oke, off the ball +2 antisipasi +2 decision making +1. Oh, decision making naik lagi ya? Kemarin kan decision making kita turun ya? Naik 1, lumayan. Off the ball naik 2. Anticipation +2. Ini adalah poin-poin yang kita perlukan ini. Tuh off the ball. Lumayan nih. 126 ya tuh harusnya kita bisa naik. Oke. Ini hasilnya. Kayaknya gue punya feeling positif nih bisa mempengaruhi performa sih. Apalagi di usia 29 ya. Harusnya kita bisa main jauh lebih bagus lagi karena udah lebih matang. Tinggal di strength. Ya gue perlu strength sih kayaknya ya. Biar nggak gampang cedera juga kan. Oke, next kita coba lihat. Oke, memasuki akhir musim 2034-2035 tepatnya ya. Kalau lihat di sini MU kembali juara guys. Setelah musim sebelumnya tuh City. Ya Liga Spanyol lagi-lagi Madrid. Ini balik lagi Leipzig ya. Di Liga Spanyol sih yang nggak seru Liga Spanyol ya. Nggak tahu juga gue kenapa. Mari kita cek Marcelino. 31 tahun. Nah, tim Ligue 1 mencari kita minat aktif. Tapi belum bisa pindah dulu karena kita harus nge-roll Destiny Card. Karena bisa jadi akan pindah Destiny Card kan. Oke, nice. Sekarang mari kita lakukan roll. Oke, kita akan roll atribut card. Oke, akhirnya dapat golden card. Strength +5, tackling +5. Oke. Strength ini gue butuhin banget karena kita udah langganan cedera ya. 105, tackling +5. Nice. Wow, kita hampir pick nih. Oke, nice. Apakah di usia 31 justru kita jadi bouncing, guys? Kita lihat lagi. Gua akan pindah ke Angers, guys, karena Destiny Card tidak bisa kepakai. Artinya nih gua masih punya kesempatan untuk pindah di sini karena masih ada klub yang berminat. Mari kita pindah dengan nilai transfer 500 juta, guys. Di usia 31 kita bouncing lagi ke Eropa. Setidaknya Ligue 1 mungkin bisa membantu kita pensiun dengan karir yang cemerlang. Oke, resmi kita pindah ke Angers. Mari kita lihat dulu jadwalnya belum bermain ya. Oke, kita akan mulai ke musim berikutnya. Oke guys, kita di akhir musim 2035-2036. Ya seperti yang bisa kita tebak lah ya. City juara lagi. Arsenal makin turun. Well, Liga Spanyol akhirnya ada juara baru cuy. Beda satu. Tapi balik ke Madrid lagi ya. Anjir, Barcelona jadi runner up terus cuy. Sedihnya. Italia Inter. Liga 1 kita lihat siapa? Persija guys. Anjir persis sama kayak Barcelona ya. Runner up mulu. Bundesliga siapa Bundesliga? Gua tebak Munchen sini. Oh, Bayer 04 cuy malah. Bayer Leverkusen ya. Sebelum itu kita lihat dulu siapa juara Champions League. City lagi. Aduh, Inggris ya. Inggris jadi ini cuy. Jadi tim yang paling dominan. Bournemouth malah cuy. Europa League. Conference League siapa? Lazio. Aduh, kalah. Oke. Itulah kira-kira City ya yang masih mendominasi. Madrid akhirnya runtuh. Sekarang kita lihat perkembangan Marcelino Ferdinand kita guys. 32 tahun. Oh, 100 cap. Kita masih main berarti di internasional. Wow, kita main 32 kali coy. Tapi gol 0. Ya, sangat-sangat bukan wajar juga sih. Tidak. Finishingnya 1 soalnya coy. Nah, gimana ya? Tapi setidaknya kita main terus. 32 kali loh. French Cup main 1 kali. Kayaknya ini langsung kalah nih timnya nih. Terus passing 90% oke lah menurut gue ya. 90%-an lah passing. Average-nya sekitar 7 ini bagus. 32 kali main. POTM 2 kali loh. Assist 8 kali. Cukup oke lah main terus di Liga di Eropa, di Liga Perancis lagi kan. Kita lihat Liga Perancis nih di dunia peringkat berapa, guys? Liga Perancis tuh. Peringkat 5 cuy, lumayan lah, masih bersaing. Kita lihat Angler ini posisi ke-12 juga masih ya. Jadi kapten malah, bos. Jadi kapten malah. Karir paling tinggi ya. Paling oke sejauh inilah.
jadi kapten malah cuy. Sebelumnya peringkat 13, sekarang peringkat 12, naik 1 poin. Not good menurut gua. Cuman oke lah sih. Setidaknya kita bisa main di Eropa dan jadi pilihan utama ya 32 kali pertandingan loh. Cedera ringan doang, 2 kali lumayan lah. 3 hari doang oke, bagus. Makin tua makin bagus nih. Ini berarti third round. Wow, berat juga ya. Oke, 32 tahun, sebuah torehan yang kapten juga di Indonesia. Ini puncak karir, bos. Oke, kali ini kita akan shuffle card lagi, atribut card. Semoga kita dapat gol lagi ya. Oke, kita shuffle card lagi. 32 tahun, dapat gol ini berpengaruh besar banget cuy. Gol, please, gol. Ball distributor, tackling gua -2. Lebih baik dalam memberikan umpan cukup oke lah. Passing vision gua perlu, tackling mungkin gua tidak terlalu perlu lah. Kayaknya ya. Bisa oke lah, bisa dimainkan. Vision +1. Tackling -2, oke. Tackling -2 tuh nggak terlalu jelek-jelek banget menurut gua, karena poinnya masih 10 ya. Masih ya kesalahan dalam tackling nggak terlalu ini, tapi vision +1 dan passing +2 nih oke banget menurut gua. Ini diperlukan nih. Mari kita cek di tahun 2036, 2037. Di usia 33 tahun makin bagus apa enggak. Karena ini menentukan apakah pensiun ya makin cepat atau enggak. Kalau masih di Eropa, gua masih oke untuk terus berkarir. Musim 36, 37. Musim 36, 37 kita lihat pensiun Bukayo Saka, teman-teman. Anjir. Kita ke klub Turki ya. Klub Turki udah mau. Oh, udah deal ya? Udah deal sama klub Turki malah guys tanggal 1. Oke. Kita nggak dimainin. Tapi cukup bagus lah. Kita kontrak habis ya, karena kontrak habis ya sebenarnya. 18 kali pertandingan, starter 15 kali, 15 kali cadangan. Tapi emang jelek banget sih. Iya sih. Hitungannya jelek ya kontribusi kita. Wajar turunnya. Gua harus mulai berpikir untuk pensiun apa enggak. Tapi kita lihat ya, Turki kan dia nawar. Siapa tahu karena itu kita bisa jadi jauh lebih baik lah ya. Setidaknya kita lihat 1 musim ini, 1 musim ke depan kan udah akan pindah ke klub Turki ini kan. Udah oke kan akhir kontrak. Trabzonspor. Kita lihat dia di Turki gimana. Tuh, klub papan atas lah. Klub papan atas ya. Iya, klub papan atas ya. Next, kita lihat dulu perkembangan agility, akselerasi turun ya. Stamina turun 9 sebelumnya ke stamina, strength turun, vision tetap, passing naik ya. Passing naik 1 poin, tackling tetap oke. Kita lihat stats 14, turun jauh cuy, turun 10 poin. Waduh, udah perkembangan kita udah mulai menurun nih berarti nih. Kartu silver. Akselerasi +2, pace +2, dribbling +1. Lumayan. Speedy man menjadi lebih cepat dan lincah. Akselerasi +2, pace +2, dribbling +1. Oh, nice. Kenceng, 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 kenceng. Masih punya kesempatan berkembang. Kita lihat. Kita akan pindah ke Turki. Jadi kita lihat musim depan. Kalau di Turki habis, gue prediksi ini musim depan kayaknya musim terakhir lah sama kita diakui ya untuk internasional maupun klub. Jadi kita lihat dulu. Oke, kita masuk di musim 2037-2038 guys, di akhir musim tepatnya. Kita lihat, kita 31 kali main, 8 kali cadangan ya. 3 kali main untuk apa nih? Nah, ini kita lihat. 2 gol, 1 POTM, 3 assist. Terus kita internasional. Kita akan Piala Dunia ya? Piala Dunia kita. Kita lihat perkembangan strength, agility turun, akselerasi turun ya. Passing tetap, vision. Oke, kecepatan yang turun ya. Ya udah usianya udah tua ya. Terus kita di sini jadi pemain enggak red.
Oh my god, kita pensiun coy. Tanggal 19 bulan 7 kita akan pensiun. Artinya ini akan jadi Piala Dunia terakhir kita. Mari kita lihat ya. Kita kalah. Kita kalah 5-0 cuy. Kita udah nggak main kayaknya. Kita lebih ke mendampingi kayaknya ya. Coba kita lihat. Wih, parah kacau banget. Bener, kita main menit 85 cuma cuy. 5-0. Terus kita imbang. Kita main full di sini. Cetak 1 assist. Menang 5-1 lawan Haiti. Wow. Kita main bagus juga ya. 1 assist lagi. Oke, nice. Nice sih, nice. Tapi kita lolos nggak? Oh, kita nggak lolos. Hmm, karir Marcelino Ferdinand berakhir di Piala Dunia Afrika Selatan 2038, guys. Kita berada di penghujung karir Marcelino Ferdinand yang telah melalang buana ya. Lahir di tanggal 9 bulan 9 2003 dan akhirnya pensiun di 19 Juli 2038. Mari kita baca. Marcelino memulai karir di Persebaya pada 2019-2020 yang kemudian bergabung dengan KMSK Dens pada tahun 2022-2023. Tampil sebanyak 8 kali dan mencetak 1 gol. Kemudian dia bergabung dengan Oxford United pada 2023 dan 2024, tetapi gagal tampil di liga untuk klubnya. Marcelino akhirnya membawa tim Merah Putih mengangkat Piala Asia 2024 dan dia bergabung ke Wolverhampton di tahun itu. Tapi lagi-lagi dia gagal mendapatkan menit bermain. Tahun 2026-2027 dia bergabung ke Real Madrid dan tidak lama dari situ pindah ke Real Madrid B. Dari sana karirnya cukup baik, di mana akhirnya dia pindah ke Beijing Guoan dengan harga 55.000 euro dan tampil sebanyak 55 laga dan mencetak 3 gol. Tahun 2029 dia bergabung dengan Shanghai Port dengan nilai 2.200.000 euro dan tampil sebanyak 67 kali. Sempat bergabung ke Semen Padang, namun dia kemudian pindah ke klub Meksiko bernama Club Lyon dengan nilai transfer 16,5 juta euro dan tampil sebanyak 63 kali. Selama bersama Indonesia dan klub Lyon, Marcelino berhasil mengangkat satu lagi Piala Asia di tahun 2035 dan memenangkan gelar Liga bersama klub Lyon di 2033. Kemudian bergabung ke klub Liga 1 Prancis, Angers SCO, dan tampil sebanyak 65 laga. Selanjutnya di tahun 2037-2038 dia bergabung dengan Trabzonspor, klub asal Turki, di mana dia bermain sebanyak 31 laga dan mencetak 2 gol, yang akhirnya Marcelino memutuskan untuk pensiun. Sepanjang karir, Marcelino berhasil memenangkan 2 Piala Asia dan 1 Liga bersama Lyon, sementara dia juga pernah meraih Golden Boots di Piala Asia di tahun 2035. Itulah dia karir Marcelino. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup oke untuk seorang Marcelino, guys? Atau justru menurut kalian karirnya masih bisa jauh lebih tinggi? Tapi ya gimana ya? Di seri ini tuh sangat bergantung dengan luck dan timing dan gimana gua memutuskan. Ya gue jujur awal-awal gue salah memutuskan sih itu. Gue pindah ke klub ke Wolves itu menurut gue salah keputusan karena harusnya gue mungkin harus mengincar klub yang lebih bawah lagi biar dapat menit bermain ya. Nah setelah itu kan karir agak kacau, ditambah lagi gue juga mendapatkan banyak black card yang membuat pertumbuhannya tuh jadi turun banget. Nah gimana menurut kalian dengan seri ini? Apa kalian suka? Tinggal di likes dan komen jika ada masukan. Bye bye semuanya.